Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada yang terhormat para mahasiswa, siswi program studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, FSH, Institut Miftal Huda, Al-Azhar, Kota Banjar, yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pertemuan kali ini kita dapat belajar bersama ya berkaitan dengan mata kuliah manajemen dan administrasi kepenguruan ya, atau MDAK ya, khususnya di semester genap ini ya, di semester 6 ya, di Rabu 1 April 2026. Baik, berkaitan dengan tema di pertemuan kali ini, yakni berkaitan dengan konsep manajemen ya dan administrasi kepengurusan, di mana di konsep manajemen ini ada planning ya, organizing, controlling ya, ada 3 step ya, perencanaan, organisasi dan pengendalian. Dalam hal perancangan atau planning ya, perencanaan ya maksudnya, diperlukan sebuah data ya, yang mana data ini arsip-arsip atau dokumen-dokumen berkaitan dengan validitas dokumen ya, untuk keperluan pernikahan ya, kemudian perceraian dan kasus-kasus lainnya ya, eh, tanah wakaf ya dan sebagainya. Tentunya menjadi suatu keniscayaan ya, di mana validasi dokumen ini diperlukan ya, di mana aplikasi pendukungnya ya, yakni SIPKA ya, itu merupakan langkah awal ya sebelum masuk dalam proses organisasi. Ya. Baik, untuk berikutnya di sini berkaitan dengan planning ya, ada beberapa tahapan ya, antara lain proses ya, kemudian strateginya ya, strategi meraihnya, eh, rangkumnya atau eh, mengarsipkan ya secara administratif ya, khususnya tentang eh, pengadministrasian ini ya, mulai dari penjadwalan ya, persiapan dokumen ya, kemudian tugas-tugas daripada stakeholder ya yang ada di kantor urusan agama ya. Contoh dalam hal perencanaan ini ya, agar berjalan sampai dalam terkontrol ya atau kontroli, contohnya penjadwalan akad nikah ya, mingguan ya, misalnya. Nah, kemudian persiapan buku nikahnya ya, kemudian validasi dokumen ya calon pengantin ya, itu perlu diperjelas ya, misal status capin ya, laki-laki atau perempuannya itu statusnya janda, duda ya, atau lajang ya. Itu perlu divalidasi. Kemudian kecocokan dengan apa itu wujud asli ya. Foto ya, kemudian NIK ya, nomor induk kependudukan ya, alamat ya, dan lain sebagainya itu perlu dipersiapkan, ya, perlu divalidasi terlebih dahulu.
Kemudian organizing, ya. Ini fungsinya adalah menentukan struktur organisasi dan pembagian tugas untuk mendukung administrasi. Staf, KUA, operator SIMKA, ya, petugas arsip, ya, dan penghulunya, ya, itu terorganisir, ya, atau sudah menjadi hak paten, ya. Nah, ini contoh membuat bahkan alur kerja dan job description, ya, tiap-tiap tugas, ya. Kita bisa cek, ya. Ada Kaptim Penghulu, ya. Saya dari APAS terlebih dahulu, ya, Kemendak Kota Banjar, ya. Nah, kemudian struktur organisasinya, ya, sebagian tata usaha, madrasah, agama Islam, diniyah, bimbingan masyarakat, ya, haji dan umroh, zakat dan wakaf, ya. Kemudian bisa lihat tugas dan fungsinya. Nah, ini secara umum, ya. Tugasnya, ya, ini merupakan vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama di daerah kota, ya, kemudian bertanggung jawab kepada kantor wilayah, ya, provinsi, ya, dan provinsi ke pusat, ya, Jakarta. Kemudian pelayanan-pelayanannya di Kementerian Agama, ya, ini kebijakan teknis berkaitan dengan pelayanan dan bimbingan, ya, kehidupan beragama, ya. Salah satunya adalah perkawinan. Kemudian haji, umroh, ya, ini Kemenak, ya, pendidikan madrasah, ya, pendidikan agama, keagamaan, ya, kerukunan umat beragama, FKUB, ya, Juknis, kebijakan Juknis bidang administrasi, ya, informasi, ya, pengawasan, evaluasi, ya. Nah, ini pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi, ya. Kemudian, ya, layanan, ya. Kita ke KUA-nya. Misal ada 4 kecamatan atau 4 KUA, ya. Ada di Kecamatan Banjar, Pataruman, ya, Purwoharja, dan Langgensari, ya. Nah, ini ada kantor urusan agama, ya. Tadi sudah ada Badar Ismail, ya. Kemudian ini yang terbaru, mana ini? 2024 ini, ya. Nanti Kepala KUA, Heramanto, Dadang Hendra, Tawai, Purwoharja.
Coba yang ini nanti satu persatu ya. Nah, ini program-programnya ya. Persyaratan administratif, ya. The most KUA mau move for sakinah maslahah ya. Kemudian KUA kecamatan Bali KUA Langgam ya. Ini yang di Langgam ya. Sakinah maslahah itu di wilayah KUA-nya ya. Kemudian tadi KUA Kecamatan Langgam sudah, kemudian Banjar, Kecamatan Banjar, Purwokerja. Ini yang Pataruman ya. Yang Kecamatan Banjar. Nah, kita salah satu contoh lah. Nah, ini adanya di Instagram ya. Nah, kemudian dari alur kerja ya, terus job description-nya ya, eh, perlu terorganisasi. Jadi kegiatan-kegiatan dari 4 KUA yang dari Kota Banjar ini selalu bersinergi ya. Ini yang di KUA Kecamatan Pataruman. Ini yang di KUA Langen ya. Urutan wali nasab. Ini persyaratan-persyaratannya. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian, ya, controlling. Nah, ini monitoring ini dan evaluasi pelaksanaannya ya agar sesuai rencana perlu adanya akurasi dokumen ya, kepatuhan prosedur ya dan kualitas pelayanan ya. Ada moving eh, maslahah ya tadi juga ya dan kegiatan-kegiatan lainnya ya terus KUA ya for sakinah maslahah itu salah satu contohnya kemudian di KUA Pataruman ini ada kegiatan dakwah ya. Nah ini 5 pilar keluarga sakinah ya. Kemudian syarat wajib ijab kabul syarat ijab kabul ya.
Satu majelis bersambung tidak berselang waktu. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab. Nah, ini perlu divalidasi ya. Jenis kelamin ya, apakah benar laki-laki, apakah benar-benar beragama Islam, nah itu validasinya eh, dicek terlebih dahulu. Ya, kegiatan-kegiatannya. Kemudian lebih lanjut, manfaat dan penerapan prinsip. Ya. Tiga prinsip di atas ya, mulai dari planning, organizing, ya, controlling, ya, perencanaan, organisasi, dan pengendalian ya. Ini salah satunya adalah dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas atau layanan syariah, ya, layanan Islami, ya, layanan Islami administrasi pernikahan. Kemudian menjadi akurasi dokumen catatan, meminimalkan kesalahan dan sengketa hukum ya. Kemudian sehingga terjadilah kepastian hukum, kemudian memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum negara. Contohnya ya, pernikahan tidak tercatat di KUA ya. Nanti feedbacknya atau akibatnya anak ya. Akta kelahirannya tidak ada kepastian hukum. Contoh lainnya, dokumen calon pengantin tidak lengkap ya, sehingga menjadikan penundaan akad ya, akad juga. Kemudian bagaimana prinsip daripada perencanaan organisasi dan pengendalian ya bisa mencegah masalah di atas ya, ini perlu kita eh, bedah bersama ya. Kemudian dalam hal prinsip perencanaan ya, ya, misal eh, berkaitan dengan belum tercatat ya, atau data dokumen ya, perempuan atau laki-laki ya calon pengantin ya, ini menjadi tolak ukur ya ketika belum lengkapnya atau tidak lengkapnya dokumen persyaratan. Nah, ini menjadikan prinsip-prinsip daripada manajemen kepenguruan ini ya, salah satunya dalam hal pernikahan ya, misalnya perencanaan, organisasi, dan pengendalian itu harus bersama-sama, jalan bersama-sama. Sehingga audit dokumen ya, review laporan bulanan dan supervisi staf ya, ini menjadi terkontrol atau yang dalam ilmu manajemen ya itu ada controlling sesuai dengan alur kerja ya. Ya, intinya kepatuhan terhadap job description-nya ya, tiap-tiap petugas itu jelas ya. Kita contoh di sini Kang A. Lamansari. Apa di blog.
Nah, kinerja kantor urusan agama. Perlu dilakukan penataan organisasi. Kita cek di sini. Dalam pasal 1 ya, kantor urusan agama disingkat menjadi KUA adalah unit pelaksana teknis ya pada kementerian di bagian layanan humas ya. Nah, ini KUA sendiri ya, bertanggung jawab kepada dirjen ya serta fungsinya dibina oleh direktorat yang menjalankan tugas di bidang KUA. Dalam hal ini adalah eh, dirjen Bimasnya. Struktur bangunan struktur. Nah, dulu Rahmat ini update apa belum? Dinia agama Islam ya, dan umroh, ini Kristen, Katolik, Hindu juga. Asma, Mohan Burhan. 2022 itu kalau oh ini Jabar ini ya maksudnya oh, nah, ini Jabar. Kementerian Agama Kota Banjar ya. Nah, ini. Nah, ini unit Kemenak Banjar. Ini benar Kota Banjar. Benar. Profil struktur. Ya nanti bisa dicek ya. Bimas urusan layanan nikah, hubungan dan keluarga. Ya berkemenak TS struktural. Makanya kan. Nah ini yang tadi ya. Ini tahun 2025 September. Kiki Basuki Pendis ya. Kasih PHW Prodi. ID. Zakat ya. Aus. Badar Ismail. Badar Ismail. Ya, kemudian bahkan alur job description-nya.
Dirjen ya, Direktur Jenderal ya. KUA melaksanakan tugas secara teknis fungsional di bawah Direktur Jenderal Direktorat Jenderal antara Kepala Urusan Agama atau KUA, Kepala KUA ya, dengan dirijennya ya. Dalam hal ini adalah bidang masyarakat Islam ya, atau bimas Islam ya, itu perlu bersinergi. Nah, ini tugasnya layanan bimbingan masyarakat. Ya. Nah, ini pasal 3, pasal 4 eh, penjelasannya ya, tugas-tugasnya yakni pelayanan, pengawasan ya, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk ya. Kemudian ada pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah ya. Yang apa tadi disebut dengan pos sakinah maslahah ya. 93 tahu apa taruh concern seperti itu ya. Kemudian pelayanan bimbingan perkawinan keluarga kemasjidan ya. Konsultasi syariah, bimbingan penerangan agama Islam ya, zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatanegaraan dan kerumah tanggaan. Susunan KUA nih, kalau KUA petugas tata usaha, jabatan fungsional, jabatan pelaksana. Lampiran satu nanti dicek di sini ya. Kepala KUA dijabat oleh PPNS yang memiliki jabatan penghulu untuk penyeluruh agama. Ya. Nah, ini urutannya. Kita coba cek ya. Peraturan Menteri Agama juga mungkin ada yang terbaru ya. Nah, ini yang terbaru ya. Nomor 19 tahun 2019. Nama oh 24 ini. Berarti mungkin belum ada perubahan. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan, RA, madrasah, ini ya. Ini tugas apa ini? Pasal 537T. Tugas semuanya dimaksud pendidikan masuk Islam. Nah, ini BIMAS-nya ya. Jadi BIMAS ini urusannya ini ya, bimbingan teknis supervisi RA, madrasah, agama Islam ya, diniyah, pesantren, ya, urusan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama ya, ini dan sistem informasinya ini mencakup demikian.
Huruf J, J, tinggi berui, atau sebagai Aceh. Ya. Kantor wilayah, Bimas, Kristen, Katolik, usaha, Papua Barat Daya. Ini yang Papua Tengah, jadi tiap-tiap daerah mengalami perubahan ini di wilayah Papua ya. Yang untuk instansi vertikal, peraturan menteri. Coba kita cek. Mencabut tahun 2021, 2016. Nah, ini ya. Hmm, nah, ini sama berarti. Hmm. Jadi strukturnya, bahkannya meliputi KUA, Kepala KUA ya, petugas TU-nya, jabatan fungsional. Ini namanya ya, maksudnya kecamatannya, ya, Kapongan. Jadi di tahun 2024 ini ada sekitar eh, berapa ini? Enam belas ribu. Empat ribu. Hmm. Di tahun 2024 ada sekitar 5.900 ya. Kurang 6.000 kurang ya, 6.000 KUA. Kita cari kota Banjar, ada 4 ya. Banjarmasin banyak ini. Di kota Banjar, Jawa Barat ada KUA Banjar, KUA Kecamatan Bataruman, Woharja, Sari, Wamena, 5.900 ya. KUA, TU ya, Jabatan Fungsional. Nah, ini dari susunan ini ya, nanti bisa didata ya. 5.917 kita cek ya.
Menurut tipologi, ya, ini 5.500 KUA. Sumatera. Tipe A, tipe B, tipe C ya, seperti rumah sakit ya. Bakal catat nikah semua agama. 2024 itu. Ini 2023 ya. Tadi kalau yang 2024 5.917. Ini baru 5.914 ya. Berarti penambahan ya. Kemungkinan di tahun 2025 atau 2026 ya terakhir itu lebih banyak ya. 2 bulan lalu. Kalau sekarang boleh diisi penjual agama Islam, ini alasannya. Banyak yang belum menyadari bahwa KUA memiliki 48 jenis layanan. Eh, dari KMA 1644 tahun 2005 tentang Kepala Kantor Urusan Agama. Peringatan kebijakan pelaksanaan budaya kerja, efisiensi energi, ya, stok BBM, situasi global itu momentum, bisa lebih efisien. Ini untuk ASN ini. Ya, nanti dicari lagi selain 5.917 ini, apakah ada ya? Atau bisa kita cek nanti ya kurang lebih seperti itu ya. Ini data 2024 November ya. Jumlah KUA 1 juta kemenit. Ini menurut tipologi. Jumlah KUA menurut tipologi. Nah, ini 2024 ini. Terakhir masih 2024 ya. 2026 belum ada lagi. Berarti eh, regulasi sementara ini. Nanti kan biasa bisa berubah-ubah atau ada pembaharuan ya.
Baik seperti itu ya. Jadi konsep daripada manajemen kepengurusan ini ya prinsipnya ada tiga aspek ya. Ada aspek planning, aspek organisasi ya, aspek controlling ya. Saling menguatkan ya satu sama lain. Jadi antara kepala KUA ya, yang mana dalam hal ini di dalam 2026 ya, KUA atau kepala KUA itu bisa dijabat oleh penghulu ya, tidak hanya apa, bisa dijabat oleh penghulu, penyuluh ya, tidak hanya oleh penghulu ya. Tadi yang infonya itu di mana tadi? Regulasi penyuluh. Penyuluh, nah ini tidak hanya penyuluh ya, bisa kalau KUA ya. Ini yang tim ini, ini beritanya ya. Nah, ini saja yang menarik ya. Ini dimulai 2025 ya. Penyuluh kami sebagai kepala KUA. BIMDU, bimbingan penyuluhan ya, ke masyarakat. Tidak mengintervensi tugas penghulu. Kepala KUA adalah fungsi manajerial, terpisah dari tugas teknis penyuluh dan penghulu. PMA 24 ya, PMA 24 2024. Ini berarti ya. Nah, yang ini yang tadi kita ini penyuluh. Kepala KUA sebelum dimaksud pasal 6 dijabat oleh PNS yang duduk jabatan sebagai penghulu atau penyuluh. Nah, jadi bisa dari capung penghulu atau penyuluh. Ya. Berupa atas organisasi ya, tata kelolanya. Nah, ini pentingnya adalah dalam hal pengorganisasian ya. Jadi lebih ringan, lebih jelas ya, karena beberapa faktor ya. Ada faktor, ada 8 faktor tadi kalau tidak saya salah ya. 5917-an. Berarti masih ya, masih 5917. Nah, karena satu ya, kebutuhan mendesak ya. Eh, Kemudian agar pelayanan optimal ya, maka oleh Profesor Abu Rohmat ya, selaku yang berwenang dalam hal ini ya,
pelaksanaan teknisnya ya dalam bimbingan masyarakat Islam atau BIMAS ya menjadi jelas ya tugas, fungsi dan struktur organisasinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi prinsip manajemen ini ya terkait penghulu ya, penghuluan ya, tidak penyuluhan saja, tapi kepenghuluan ya. Ini menjadi administrasi yang penting ya. Baik, sampai di sini. Nanti untuk tugasnya bisa dibuat esai ya, terkait dengan implementasi prinsip daripada manajemen kepenghuluan ya, dalam hal menjamin efektivitas ya, pengadministrasian ya, dalam hal pernikahan fokusnya ya, yang ada di KUA itu bisa kurang lebih satu halaman ya, 300 sampai 500 kata ya, berkaitan dengan implementasi prinsip manajemen kepenghuluan ya. Nanti tugasnya diupload di file yang link yang sudah saya kirim ya, isinya ya pendahuluan, bahasa dan simpulan ya, seperti itu. Baik, dari kami cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.